ya atau Abdullah itu sudah familiar sebelum adanya eksistensi Islam. Memang itu betul, tak terbantahkan secara data historis gitu kan. Tapi yang jadi masalah, kata Abdullah di sana itu terkaitnya kepada konteks liturgi atau bukan. Kalau dipaksakan itu sebuah liturgi, maka jadinya ya lucu, jadinya hancur ininya apa namanya logikal seperti itu. Karena kenapa? Pada abad ke-1 Masehi ya, liturgi orang Kristen Arab itu masih pakai Suryani kuno, dan ini datanya ada jelas, ini saya share screen kan. Makanya tadi saya menghimbau ya kepada saudara-saudara yang Kristen gitu kan, mungkin punya uang berlebih lah, harusnya saudara Kristen duitnya banyak gitu kan. Nah, bisa beli buku ini, dan ini ISBN-nya ada nih 8028 2402 1, murah kok. Nggak terlalu mahal kok ini. Sama ongkos kirim cuma 1.800.000-an lah, buku dari Alan C. Meyer tahun 1987 ini, judulnya Aramaic The Eerdmans Bible Dictionary. Nah, seperti itu. Lalu jika masih memaksakan juga, oh iya pokoknya kita mau pakai itu liturgi, oke ya. Dan liturgi juga itu tadi kenapa saya kritik, liturgi itu nggak terkait keimanan gitu loh. Mengapa demikian? Masalahnya kalau mau diseret ke keimanan, oke. Tapi dalam dalam konteks gini loh. Kristen Arab itu memaknai Allah bukan sebuah generic name, tapi proper name. Nah, buktinya dari mana saya mengatakan kayak gitu? Ya ini dari Kamus Al-Munjid Filughal wal Alam gitu. Dan saudara-saudara Kristen bisa memiliki ini. Dulu saya waktu beli ini sih harganya 500 ribuan, tapi sekarang udah murah, harganya 300 sampai 200 sampai 300 ribu. Nah, ini karya orang Kristen ini. Bahkan sampai untuk bukti ya bahwa ini di apa namanya ditulis oleh orang Kristen, tinggal di searching siapa itu Louis Magluf al-Yasui dan Bernard Totolini al-Yasui. Itu pertama itu. Kedua, di dalam pengajaran bahasa Arab Indonesia, Al-Munjid yang saya pakai ini adalah Al-Munjid yang non revisi, bisa dibilang. Maksudnya non revisi adalah yang edisi cetakan pertama yang belum direvisi oleh sarjanawan-sarjanawan Islam. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Mengapa direvisi? Karena kamus ini mengandung unsur teologis Nasrani seperti itu. Ada artikelnya banyak kok. Nah, di sini dijelaskan Allah itu adalah ismu al-zat, nama suatu zat. Berarti konteksnya nama pribadi atau proper name, bukan generic name. Jika masih merujuk kepada Kristen Arab untuk dipaksakan, yang jadi masalah orang Kristen Arab memaknai Allah itu adalah nama pribadi. Itu yang jadi masalah gitu loh. Sekarang merujuk kepada Kristen Arab, masalahnya pemahaman mereka Kristen yang di Indonesia dengan Arab sama atau enggak? Jawabannya beda. Kristen Arab memaknai Allah itu adalah sebuah nama proper atau nama pribadi, sedangkan Kristen di Indonesia itu generic name. Makanya saya pernah melontarkan kata-kata sedikit sarkas ya. Kalau ada orang Kristen Arab dengan orang Kristen Indonesia bertemu, terlepas mereka mau ngomongnya pakai bahasa apa, tapi intinya saling berkomunikasi nih. Kristen Indonesia nanya ke Kristen Arab, nama Allahmu siapa, nama Allahmu siapa, mungkin orang Kristen Arab akan garuk-garuk kepala dia karena keder mau jawabnya apa. Masalahnya apa, Allah ini adalah ismu gitu, adalah nama pribadi kalau ismu itu dalam dalam leksikal bahasa Arab, dan ini terbukti dari kamus Al-Munjid fil Lughal wal Alam seperti itu. Nah, maka akan jadi dua opsi jadinya ketika kita masih apa ya, yang Kristen ini masih ngeyel misalkan, kita harus pakai kata Allah, ya silahkan, tafadol. Kita yang Muslim gak usah maksa, harus tidak pakai kata Allah juga. Akan tetapi ada tapinya. Tapinya apa? Rubah dulu mindset mereka terkait pemaknaan Allah itu apa. Harus sama dulu dengan Kristen Arab. Yakni Allah adalah sebuah nama pribadi. Ketika sudah bisa seperti itu, silahkan tafadol pakai kata Allah. Gak masalah. Tapi ketika masih kekeh itu generic name, ini yang jadi celaka 15 gitu. Mungkin itu aja tambahannya Sangat dari saya setuju, kepada Bang. Sri. Tadi mau ngomong gitu saya, cuman ya udahlah mau reh aja. Iya, tadi tuh dari tadi saya mau nambahkan tuh itu sebetulnya. Ya udahlah nggak apa-apa karena udah ini duluan, ya nggak apa-apa lah buat kita kita internal aja seperti itu. Pura-pura gak ngertinya itu yang gak Murah. tahan. Yang saya tadi sempat Enggak, kelewat itu juga itu sih. Maksudnya gini ya, saya juga orang yang setuju bahwa tidak apa ya, tidak menentang bahwa seandainya Allah itu tetap digunakan di Bible. Tapi selama itu tidak bertabrakan dengan kaidah bahasa yang berlaku, kan begitu. Nggak masalah sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang liturgi itu kalau ditarik ke keimanan ya
nantinya celaka 15 gitu loh 17 masalahnya. apa 15 ya? 15 aja deh yang banyak-banyak, Mas. 27 lah, 27. Tadi saya mau sebelum nutup tuh Pak Jul, saya mau ngomong gini, itu ada narasi dari si siapa? Jason bahwa LAI daripada apa ribut itu apa ya tadi tuh? Iya, daripada ribut lah. Bukan ribut, jadi masalah apa tadi ya? Saya jawab itu. Apa Ada namanya? ribut pakai kata al-ilah aja. Bukan al-ilah, masih tetap di daripada gundah gelandah itu apa ya? Tadi itu apa ya? Ya pokoknya ricuh lah. Lebih baik masih tetap kata Allah. Saya mau bilang, kalau gitu LAI lebih mementingkan kelompoknya sendiri, yang kecil. Betul terus terang aja. Kegaduhan, Pak Yan. Ya kegaduhan. Saya bilang kalau begitu lebih kecil Anda. Karena mementingkan yang lebih kecil daripada yang lebih besar. Sebenarnya begini Pak Yan, ada yang perlu digarisbawahi juga. Sebenarnya secara hukum itu Enggak gini, maksudnya saya tadi ini gitu. kena loh, ini kena maksudnya saya gini. Omongan si Jason ini, kalau LAI ngomong itu, bener-bener omongan itu, ini habis ini. Yang di Malaysia itu bukan tentang hukumnya. Konstitusi. Coba lihat. Iya. Nah, makanya pembuatan konstitusi di Malaysia berbeda dengan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Malaysia itu harus ada UNO, dalam artian masih di dalam pengawasan Inggris. Walaupun kata pemerintah A, kata Inggris B, udah ngikutin B. Termasuk mahkamah. Itu yang mau dijelasin. Cuman tadi ya udahlah. Daripada nanti jelasin gitu nanti kemana-mana. Saya ingin menanggapi. Biarkan ini ranah kita aja. Monggo dilanjut. Saya ingin menanggapi terkait yang Indonesia dulu ya. Kalau yang Malaysia itu seandainya masalah hukum mungkin beda memang kaidah hukumnya dengan Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan ada namanya hukum terkait undang-undang penistaan agama, kan begitu. Nah, sebagai salah satu contoh itu pada Ulangan 23 ayat pertama kalau tidak salah. Atau ayat kedua. Itu kan dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kan begitu. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Nah, seandainya kita merujuk pada bahasa, kaidah bahasa yang benar, itu menjadi sebuah penistaan agama yang dilakukan oleh LAI, kan begitu. Sebenarnya LAI sudah melanggar hukum dalam hal ini, kan begitu. Karena jangan ada padamu Allah lain, kan apa ya, sudah berbeda makna gitu. Dan ini langsung ataupun tidak langsung itu menyakiti hati umat Islam, kan begitu, Ustaz. Iya, secara kaidah hukum seharusnya itu adalah penistaan agama sebenarnya. Ini kita pindah ke ini yuk. Ini tolong dikunci dulu deh, takut saya nih. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam.